Sunscreen untuk kulit berminyak, gel, matte, atau hybrid. Kalau kamu sering dilema dan males pakai tabir surya karena takut wajah makin kilap bak kilang minyak atau lengket atau malah memicu jerawat baru, kamu nggak sendirian kok. Bener banget. Makanya di obrolan kita kali ini, kita mau bedah tuntas miskonsepsi bahwa kulit berminyak itu nggak butuh sunscreen. Atau mikir kalau satu-satunya jalan keluar itu cuma mengandalkan produk yang finishnya matte aja. Iya, dan misi kita hari ini adalah memandu kamu memahami trade-off atau kelebihan dan kekurangan dari setiap tekstur, mulai dari gel, matte, sampai hybrid. Biar kamu nanti bisa baca label produk, layaknya peneliti kecantikan beneran. Setuju. Soalnya pakai sunscreen tradisional di cuaca tropis Indonesia itu rasanya, gimana ya? Kayak pakai jaket tebal di tengah teriknya Jakarta siang bolong nggak sih? Terasa berat banget dan menyumbat pori gitu. Nah, itu dia analogi yang pas banget. Akar masalahnya tuh sebenarnya ada di pelembab lipofilik atau yang berbasis minyak di formula-formula lama. Dulu bahan ini wajib dipakai buat melarutkan filter UV-nya. Oh, jadi karena ada minyak tambahan itu, makanya terasa berat ya? Tapi kalau kita yang kulitnya berminyak, ini milih buat skip sunscreen gara-gara nggak nyaman, dampaknya tuh malah lebih parah kan? Sangat parah, flek hitam makin kelihatan, terus bekas jerawat makin gelap, dan pelindung alami kulit atau skin barrier kamu bisa rusak perlahan. Aduh, jangan sampai deh. Makanya karena formula tebal tadi itu gagal total di iklim tropis kita, industri kecantikan merespon dengan mengeluarkan tekstur matte atau clay matte ya. Benar. Secara komposisi, produk matte ini pakai partikel penyerap sebum fisik. Contohnya tuh kayak kaolin, silika, atau bedak khusus gitu. Berarti dia kerja ganda dong ya. Maksudku menyerap minyak berlebih sekaligus nyebarin cahaya biar wajah nggak kelihatan terlalu kilap. Tapi tunggu dulu deh. Kenapa tuh? Kalau produk ini itu kerjanya terus-terusan menyedot minyak alami di wajah, logikanya kulit kita malah bisa dehidrasi dong. Tepat sekali. Kalau matte sunscreen ini nggak diimbangi sama hidrasi, kulit tuh bakal merespons dengan kondisi yang namanya dehydration induced seborrhea. Sebentar, dehidrasi indus apa? Seborrhea. Itu artinya kulit memproduksi lebih banyak minyak secara panik gitu ya, karena ngerasa kekeringan. Iya, persis begitu. Jadi kayak kompensasi aja karena dia kehilangan kelembaban. Nah, karena risiko dehidrasi dari matte itulah, industri akhirnya mengembangkan tipe yang gel atau watery. Oh, yang teksturnya bening atau cair itu ya? Itu cara kerjanya gimana sih? Jadi, gel ini pakai jaringan polimer yang bakal langsung pecah pas bersentuhan dengan garam alami di kulit kita. Wah, unik juga ya. Kayak balon air mikroskopis yang pecah dan nyiram kulit pakai hidrasi dingin gitu kan pas kena wajah. Sensasinya pasti seger banget sih. Tapi, aku perhatiin tekstur gel ini ada kelemahannya juga. Apa yang paling sering kamu temui? Kadang gampang terkelupas kayak daki gitu loh. Atau mengalami peeling kalau kita numpuknya sama makeup. Nah, itu dia kompromi utamanya. Polimer di dalam gel memang rawan menggumpal kalau ketemu formula kosmetik yang nggak kompatibel. Terus karena basisnya air, dia seringkali kurang kuat nahan produksi minyak kalau kelembapan udara lagi tinggi. Jadi wajah bisa tetap kelihatan basah ya di siang hari kalau lagi lembab banget. Nah, kalau gel kadang luntur dan matte berisiko bikin dehidrasi. Jalan tengah buat kulit yang rentan jerawat apa dong? Tipe hybrid kah? Iya benar, tipe hybrid atau kadang disebut acne focus sunscreen. Ini tuh gabungan antara filter UV dengan bahan aktif peredar radang. Hasil akhirnya biasanya semi matte gitu ya. Bahan aktif peredar radangnya tuh kayak apa contohnya? Kuncinya ada di bahan penenang kayak Centella asiatica yang dipaduin sama encapsulated salicylic acid atau BHA buat bersihin pori. Tunggu, konsep encapsulated ini penting nih buat dipahami. Artinya asam salisilatnya tuh dibungkus dalam semacam cangkang mikroskopis kan ya? Bener banget, dan cangkang ini bakal meleleh pelan-pelan di kulit. Oh, jadi mekanisme pelan-pelan ini yang mencegah lonjakan iritasi ya? Kan biasanya kalau bahan aktif langsung kena kulit berjerawat secara agresif tuh perih banget. Iya, tujuannya persis buat meminimalisir iritasi itu. Nah, setelah kita paham mekanisme tekstur-tekstur tadi, sekarang waktunya praktek pas kita lagi ada di lorong toko skincare nih. Bener, jangan cuma baca klaim manis di depan botolnya aja ya. Balik kemasannya dan kita bedah komposisinya. Ini langkah paling krusial buat nemuin mana yang pas. Betul,
Betul, kuncinya tuh nyari keseimbangan komposisi. Kalau di label kamu lihat ada bahan penyerap minyak, kamu harus pastiin ada humektan penyeimbangnya juga. Humektan itu contohnya kayak gliserin, propanediol, atau hyaluronic acid kan? Dia kerjanya kayak spons kecil yang narik air dari udara sekitar masuk ke dalam kulit kita. Iya, dan itu penting banget buat mencegah dehidrasi yang memicu produksi minyak parnik tadi. Terus jangan lupa juga cari klaim non-komedogenik atau oil-free di kemasannya. Catet tuh. Dan yang paling mendasar, tapi sering kelewat, pastikan cek legalitas BPOM ya. Cari kode NA buat produk lokal atau ASEAN, dan kode NC buat produk impor. Bener, itu gerbang keamanan paling pertama sebelum produknya kamu oles ke wajah. Tapi, aku juga mau ngasih satu sinyal stop yang harus diperhatiin nih. Wah, apa tuh sinyal stopnya? Kalau kulit kamu lagi ngalamin jerawat yang parah banget, jerawat hormonal yang nggak kunjung sembuh, fungal acne, atau iritasi berat, tolong hentikan semua eksperimen coba-coba sunscreen ini. Setuju banget. Jangan pernah nyoba buat mendiagnosis diri sendiri ya. Langsung aja konsultasiin ke dokter kulit, biar ditangani dengan tepat. Intinya gini sih, kulit yang berminyak tuh jelas sangat butuh perlindungan UV setiap hari. Tapi fokuslah nyari tekstur yang ringan, gampang dibersihkan, tanpa harus mengorbankan hidrasi di dalam kulit kamu. Benar. Nah, sebagai penutup, coba deh kamu renungkan hal ini. Kalau sunscreen matte andalan kamu tiba-tiba bikin wajah makin berminyak pas sore hari, pikirin lagi deh. Ya, apakah itu karena produknya yang gagal menahan minyak? Atau justru karena kulit kamu tuh sebenarnya lagi diam-diam menjerit kehausan minta dihidrasi. Selamat mengeksplorasi label produk kamu ya.